aku selama ini kan mungkin teman-teman juga tahu ya, cukup tertutup dalam kehidupan pribadi. Karena mungkin buat aku banyak yang harus dijaga gitu. Kenapa saat ini, kenapa aku sama Rizky terutama ya berani untuk mengungkapkan apa sih yang sehari-hari yang kita jalanin gitu. Dan bagaimana dulu Rizky menjalani sebagai anak seorang selebriti, mungkin ya penyanyi yang memang mamanya sibuk bekerja gitu, tapi juga membesarkan dia gitu, dan single mother gitu. Aku yakin, aku sama Rizky ngobrol, Kak, gimana ya, apa kita sharing aja. Aku pikir kayak harus di-share karena aku yakin di luar sana juga banyak anak-anak juga yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja terutama. Tapi inilah penjelasan dari Rizky. Pertama kali seumur hidupnya dia mengungkapkan terutama ke media gitu. Ada semua adanya di sini. Di momen inilah, di film inilah ada Wah, itu yakin, jangankan orang lain, aku sendiri ketika pertama kali dari sinemaku ngasih preview ke aku, nangis banget karena aku nggak nyangka, eh, ini toh beneran yang secara apa ya, secara formal dia ungkapkan gitu, bagaimana dia perasaannya dulu ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu. Karena ya, pokoknya banyak momen-momen yang aku sendiri surprise ketika film ini selesai. Butuh ngobrol berapa lama Teh sama Rizky untuk akhirnya kayak oke, kita bawa cerita-cerita ini ke film dokumenter ini? Sejujurnya aku tidak membriefing dia untuk berkata apa-apa. Aku cuma bilang, Kak, ibu mau bikin film dokumenter. Itu pun direkam di sini, ada direkam karena di sini tuh kesehariannya tuh sama sekali tidak ada yang memakai skrip. Jadi benar-benar cuma diikutin kamera aja tanpa ada habis ini harus ini, habis ini harus ini, tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar keseharian. Itu pinter banget dari DOP-nya juga dan juga dari editor yang akhirnya bisa menyatukan puzzle-puzzle setiap harinya kita. Dan waktu itu aku cuma bilang, kakak nanti akan ada yang interview, kakak cuma tinggal jawab dengan jujur. Apa yang kakak ingin katakan, kakak jangan ragu untuk mengatakan. Ibu tidak akan mengontrol kamu harus ngomong apa, tapi kakak bilang aja apa yang ingin kakak katakan, gitu aja. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Sandy, luar biasa. Thank you. Jadi kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Pak Ferdinand dari Time International Film. Pak, setelah dari strategi seorang Prilly sebagai film produser dari Cinema Pictures menjangkau penonton yang lebih luas untuk film dokumenter, silakan. Di saat aku preview hasil filmnya, bahkan trailernya, aku nangis banget karena aku rasa ini bukan hanya akan relate sama seorang public figure atau diva atau penyanyi, tapi ini bisa relate sama semua orang gitu. Di saat kita menjalani hidup, memang ada saat-saat kita harus menyembunyikan rasa sakit kita gitu. Emang ada saat-saat kita mementingkan kebahagiaan orang lain gitu daripada kita. Kata-kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya. Karena di sini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama Teh Ocha, rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah, tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia. Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia, especially pencinta Rosa, especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya, semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu. Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngeliat luar biasanya Rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia untuk ngebuat orang lain tersenyum gitu. Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk menjangkau market yang lebih luas karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua. Yes, itu dia Prilly, menarik ya. Boleh silakan Bung. Karena apalagi di sini Prilly, kita tahu Prilly sebagai sahabat, ya kan, tertarik saat untuk memproduksi ini berarti nggak cuma untuk fans yang kena, tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly sendiri gitu. Dari seorang Prilly apa yang diambil dari kisahnya Teh Ocha untuk yang Prilly bawa sampai dengan sekarang gitu? Silakan Prilly. Aduh, banyak banget ya. Dan kebetulan aku sama Teh Ocha tuh mirip banget. Kita zodiaknya sama ya, Libra. Terus kadang keputusan-keputusan kita ambil juga sama gitu. Sampai kadang kita suka nelfon, loh kok kita sama sih posisinya sekarang gitu. Aduh, coba kamu jangan ngikutin aku deh. Atau jadi kayak kita lebih baik ke jalan
jalan yang lebih benar gitu, jangan tersesat dua-duanya gitu, karena kita sahabat tapi kok sama gitu kisahnya, cuma aku versi mudanya aja gitu, Iya, aku bilang, Fril kalau lo mau tahu masa depan lo lihat gue aja. Jadi dia udah nasehatin dari awal gitu. Iya. Ya aku melihatnya tuh awalnya mungkin kenapa aku meyakinkan Teh Ocha lebih kemaksa ya. Ayo dong jadiin film gitu. Menurut aku ini nggak apa-apa kok diangkat gitu. Memang harus ngejaga banyak perasaan orang atau mungkin ada certain image yang harus kita jaga. Tapi menurut aku sisi yang ini orang harus tahu gitu. Karena akunya sendiri jadinya bisa menggunakan film ini untuk tuh lihat aku tuh kayak gitu. Gitu. Pembenaran gitu. Jadi tanpa bikin film untuk diri saya ini aja, udah ini aja. Itu aku kayak gitu loh gitu. Kita mau lagi sedih, mau lagi patah hati, mau kita di belakang pintu nangis, pas buka pintu depan orang udah harus senyum lagi gitu. Dan begitu action langsung happy lagi gitu. Pas tutup pintu di kamar ya kita udah menjadi diri kita sendiri, udah menjadi diri kita yang rapuh gitu. Jadi aku rasa yang aku bisa ambil sebagai sahabat dari hidupnya Rosa, kita jadi perempuan tuh nggak boleh cengeng ya. Apalagi kita udah memutuskan hidup kita memang di dunia entertainment, memang kita di industri ini. Mau nggak mau kita memang punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain tersenyum. Jadi yang bisa aku ambil adalah ini adalah keputusan aku untuk ada di dunia ini. Berarti di saat aku punya masalah atau di saat aku bener-bener rapuh, aku nggak boleh cengeng karena kekuatan aku itu bisa menjadi kekuatan orang lain. Itu sih yang aku ambil. Wow, tepuk tangan untuk Prilly, berarti memang bener-bener bisa. Ya udah. contohnya Instagramnya dia aja postnya 0. Gitu kayak gitu tapi makanya aku merasa merasa terharu gitu karena ketika aku bilang, Kak, Ibu mau bikin film dokumenter, dia ngomongnya ada di film ini, dia bilangnya you deserve it, Mom. Jadi karena dengan apa yang Ibu sudah lalui, kata dia, Ibu harus punya dokumenter ini supaya nanti semua orang bisa mengingat Ibu itu luar biasa membesarkan aku gitu. Jadi aku terharu. Aku jadi terharu maksudnya kayak baru kali itu kayaknya Rizky mau untuk diwawancara gitu ya waktu itu. Dan ketika Rizky diwawancara aku lagi di luar kota. Ya Inara yang ada di sana kan. Ini gimana Inara, aku juga nggak tahu waktu itu. Aku awalnya deg-degan juga karena ngelihat Rizky, aduh ini kayaknya aku sebagai introvert aku ngerti sih kayak introvert dan gak suka depan layar tuh, aduh aku ngerti lagi nih rasanya kayaknya gimana ya nih buat deketin. Cuman ternyata buat aku sih cukup mudah ternyata ya buat ngobrol sama Rizky, dan mungkin karena kita udah ngobrol akhirnya di interview dan aku nggak tahu ya Kak, mungkin dia percaya sama tim kita. Aku juga surprise pas aku tanyain tuh dia bisa ngalir aja jawabannya, dan aku nggak nyangka Rizky yang aku lihat maksudnya kalau lihat di rumah Teteh kan diem gitu ya, ngobrol sedikit-sedikit doang, ternyata jawabannya bagus banget dan menyentuh hati banget. Aku sebagai juga anak yang dibesarkan oleh single mom tuh aku kayak aku bener-bener ngerasa banget aku relate sama Rizky, relate sama filmnya juga akhirnya, dan ya akhirnya seneng Rizky bisa ngasih jawaban yang bagus banget. Begitupun Pak Yoyo sih. Ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya tadi untuk Insya Allah ya kita di support juga sama CGV, dan insya Allah pertama mungkin kita akan tayang di Malaysia setelah dari Indonesia. Kita akan tayang di Malaysia, di Singapura dan Brunei. Di sini juga ada perwakilan dari Malaysia, Dato' Ajuddin. Thank you for coming, Dato' and supporting. Thank you, Dato'. Ini dia namanya Dato' Ajuddin. Terima kasih, beliau sengaja hadir ke sini untuk melihat trailer, dan menurut beliau memang sepatutnya di Malaysia juga diputar karena memang banyak banget dari PR Malaysia ya yang pada request. Mereka jealous juga kok di Indonesia ada, kalau di sana nggak ada gitu. Jadi aku sebagai wanita pemersatu jadi memang insya Allah kita juga
akan melakukan gala premier di sana dan juga pemutaran di Malaysia dan Singapura, Brunei dan insya Allah dengan negara-negara lainnya. Wow. Disupport sama kementerian juga ya, Ya. Kementerian Pariwisata. Yes, jadi lengkap support yang diberikan karena ini